Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dan juga anak-anakku dari TK, SD, dan SMP Islam Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ternyata sehat itu merupakan satu karunia, satu nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan Anda, Bapak Ibu, wali murid, dan juga kepada anak-anakku sekalian yang aku cintai, dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat itu merupakan nikmat yang sangat besar, yang pantas dan wajib kita syukuri. Banyak orang, banyak manusia yang tertipu dengan nikmat sehat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh, rawahul Bukhari. Ada dua nikmat banyak manusia yang tertipu dengannya. Dia tertipu, tidak bisa memahami sebagai karunia. Apa itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang? Anak-anak sekalian, Bapak Ibu, wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan ujian hampir setahun atau mungkin sudah setahun. Berupa apa? Berupa wabah yang namanya corona, COVID-19. Sehingga anak-anak terpaksa harus belajar di rumah, daring, belajar jarak jauh. Ya. Namun, semangat untuk tetap belajar, untuk tetap mencari ilmu, tidak akan pernah patah, tidak akan pernah surut. Meskipun terkadang atau mungkin juga sering, ya, semangat tersebut terganggu dan tergoda karena tidak bisa datang ke sekolah, sehingga malas-malesan, ya, dan tidak mau belajar lagi. Tentu ini tidak boleh. Tetap kalian harus semangat, tetap kalian harus belajar dan belajar untuk menuntut ilmu bermanfaat, baik kehidupan dunia, terutama kelak dalam kehidupan akhirat. Ya. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan. Oleh sebab itu, jaga badan ini. Karena manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Terdiri dari ruh dan jasad. Ya. Terdiri dari hati dan badan. Maka kedua-duanya harus sehat. Perhatikan, pagi ini kalian mungkin sudah sarapan, anak-anak sekalian. Anda, wahai Bapak Ibu, wali murid, sudah sarapan. Dipilih sarapan apa? Tentu pilihannya adalah makanan yang
menyehatkan badan. Ya. Karena apa? Karena manusia sadar dirinya ingin sehat, dirinya ingin kuat badannya. Namun jangan lupa bahwa kekuatan raga harus juga diimbangi dengan kekuatan jiwa. Kekuatan badan harus diimbangi dengan kekuatan hati. Ya. Kekuatan jasad harus diimbangi dengan kekuatan roh. Kita tahu bahwa iman itu bercokol dalam hati. Ya. Iman dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Yaitu tasdiqun bil jinan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itu yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa iman itu pembenaran dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ingat, di dalam agama Islam, kekuatan iman yang berada di dalam hati, yang berada di dalam rohnya, itu sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat besar. Ya. Akan menentukan juga kesehatan seseorang. Kalau orang itu tidak beriman, ya, maka meskipun badannya nampak sehat, pada hakikatnya jiwanya sakit. Kalau orang itu imannya menurun, maka jiwanya ya juga menurun. Nah, jiwa seseorang akan juga menentukan kesehatan seseorang, akan menentukan imun seseorang. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman dengan benar, beriman ya dengan sempurna, maka kekuatan tawakalnya itu sangat besar. Dan kekuatan tawakal ini akan mempengaruhi kepada kesehatan fisik seseorang. Kekuatan tawakal itu akan mempengaruhi kepada imun seseorang. Oleh karena itu, kita bahas pada pertemuan ini adalah pengaruh iman terhadap imun. Ya, pengaruh iman terhadap imun. Ya. Maka orang yang beriman, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap yang namanya usaha harus dilakukan. Kalau ingin kenyang karena lapar, dia harus makan. Kalau ingin sehat, pilih makanan yang bergizi. Jangan makan makanan yang tidak bergizi. Jangan makan makanan yang ya penuh dengan micin. Ya, seperti apa makanan micin, Ali? Makanan micin seperti ciki-cikian ya, anak-anak ya. Ini sekarang lagi banyak orang yang sakit. Ya, hindarkan itu. Kemudian pilih makanan yang sehat, makan buah-buahan, ya. Makan makanan yang mengandung gizi, ikuti nasihat orang tua, sehingga badan terjaga kesehatannya. Ya. Orang yang beriman, yang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beriman dan lemah dia. Ya. Orang yang tawakalnya kurang, maka akan membuat dia lemah. Contoh, ya. Dia hanya mengandalkan kemampuan otaknya, kemampuan berpikirnya, kemampuan usahanya. Ketika dia sudah menghitung usaha dengan kemampuan berpikirnya, kemampuan otaknya, ya, kemudian usahanya gagal, orang tersebut bisa putus asa. Putus asa bisa sakit, imunnya turun, maka bisa mudah kena flu, kena penyakit, dan seterusnya.
Oleh sebab itu kepada semua jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, keluarga besar TK, SD, SMP, Riyadhus Shalihin, mari jaga kesehatan. Tingkatkan iman, maka insya Allah iman juga akan meningkat. Iman itu bisa meningkat dengan apa? Dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian seorang akan menjadi kuat. Ya. Dan orang yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah taala dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftah amal syaitan. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah taala dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing pada mereka ada kebaikan yaitu berupa iman. Senantiasa engkau bersemangat untuk mendapatkan segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu dan mintalah tolong kepada Allah, jangan lemah. Ya. Seandainya engkau ditimpa oleh sesuatu, janganlah berkata seandainya. Ya. Namun ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya itu akan membuka perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Perhatikan hadis ini, anak-anak sekalian, terutama Bapak Ibu guru dan juga kepada Bapak Ibu wali murid, bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah taala daripada orang mukmin yang lemah. Ya. Anak-anak sekalian, ya, di samping saya ada teman kalian, ya, namanya Ali Mahfud, kelas 2A, ya. Kalau boleh saya sebut, yang kelas 2A di sini ada Abdullah, ya, ada Abdurrahman Fawaz, ada Abdurrahman, ada Ali Saleh Al-Ghani, Azhar, Hudzaifah, Diandra, ada Hanif, ada Hudzaifah, ada Ibrahim, ada Ishaq, ada Muhammad Farhan, ada Muhammad Adlin, Muhammad Al-Fathi, Muhammad Asyam, Muhammad Azam, dua di sini, ya, Muhammad Salahuddin, Muhammad Syamsi, Rafa Asyauqi, Royan, Salman, Satria, Syamil, Tolhah, Umair, Omar Sais, dan Yusuf. Ya, bagaimana kalian kabarnya sekarang? Di samping saya ada teman kalian anak kelas 2A, ya, Ali. Ya. Jadilah orang yang kuat. Jadilah anak yang kuat. Ya, meskipun ini kajian tausiah untuk semuanya, namun kebetulan, ya, ada Ali di sini. Saya panggil nama-namanya temannya Ali dan juga teman-teman yang lain yang mungkin Ustaz Mahfud tidak bisa panggil satu persatu. Untuk apa? Untuk melepaskan rasa rindu, ya, antara teman satu dengan yang lain. Memberikan nasihat, ayo jaga kesehatan. Memberikan nasihat, ayo tingkatkan ibadah. Karena dengan ibadah itu iman bertambah. Dengan iman bertambah, insya Allah kesehatan terjaga. Imun, daya tahan tubuh terjaga.
Tadi Ustaz Mahfud lanjutkan bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Kalau orang mukmin yang kuat, dia pasti akan menjalankan ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, menjauhi larangan Allah, insya Allah badannya akan diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Karena dia yakin segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Sehingga tawakalnya kuat ketika ditimpa oleh musibah mungkin nilainya kurang bagus kemarin ujian karena apa? Mungkin karena belajar jarak jauh, atau mungkin karena badannya waktu itu kurang enak, kurang sehat, atau yang lainnya. Maka dia akan bersabar, ya, tidak akan putus asa. Dia bersabar, tidak akan ya menyesali dirinya, tapi diambil hikmahnya, diambil sebagai pelajaran. Itu orang yang beriman. Bapak Ibu, saudara sekalian, usaha mungkin sekarang di musim pandemi ini banyak orang-orang yang kena dampaknya. Usahanya ada yang bangkrut, ya, atau mungkin tidak bangkrut tapi jauh berkurang. Tapi dengan iman dia yakin bahwa semua itu akan berlalu, bahwa semua itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita, karena setiap musibah akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Ya. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu khotayahu. Rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari penyakit, dari kesedihan, dari kegundahan, dari apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya itu akan menghapus dosa. Maka orang yang beriman, dia akan besar tawakalnya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah hendaklah kalian itu semua bertawakal jika kalian beriman. Kalau orang imannya lemah, tawakalnya lemah, maka dia akan mudah putus asa. Dan orang yang mudah putus asa itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Sudah banyak orang yang bersaksi ketika orang itu terkena ujian corona, kemudian hatinya dia buat ya, yaitu lapang, gembira, maka mudah untuk cepat sembuh. Penyakit apa saja, tidak hanya itu. Ya. Dan kekuatan tersebut, jika ditopang dengan kekuatan iman, maka tentunya akan memberikan ya rangsangan tersendiri kepada apa? Kepada raga. Pertama kepada jiwa, kedua kepada raganya. Ya. Karena manusia itu harus membangun jiwa dan raga, bukan hanya raga saja. Dan kekuatan raga sangat ditentukan oleh kekuatan jiwanya. Kekuatan fisik sangat ditentukan oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan jasad sangat ditentukan oleh kekuatan rohnya. Dan di dalam agama Islam, ya, kekuatan roh, kekuatan hati menduduki kedudukan yang sangat besar, yang sangat penting. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ya. Rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua jasadnya. Jika rusak, rusaklah semua jasadnya. Itulah hati. Sehingga hati kita harus kuat. Dengan apa? Dengan iman. Iman bisa kuat dengan apa? Dengan Quran. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah taala berfirman ya dalam surah Al-Anfal yang kedua,
Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah dan kepada kepada Allah mereka bertawakal. Nah, bagaimana supaya iman bertambah? Dibacakan ayat-ayat Allah. Dibacakan Al-Quran, datang ke majelis taklim, majelis ilmu. Bertambah iman bahwa semua musibah itu datang dari Allah Ta'ala. Ya. Dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada yang musibah yang menimpa di bumi dan juga kepada diri kalian kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala mewujudkan. Dan itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana juga Nabi bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana." Rawahu Muslim. Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk corona ini. Termasuk COVID-19 ini. Siapa yang kena, siapa yang tidak. Ya. Ada orang satu rumah. Ya, yang satu kena, yang lain tidak kena. Padahal satu rumah. Ya. Kenapa? Allah berkehendak. Kenapa? Semua sudah tertulis dan tercatat. Nah, kekuatan iman, ya, bahwa semua sudah tertulis, sudah tercatat, sudah ditakdirkan oleh Allah, ini akan mempengaruhi mental seseorang. Dan tentu saja itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa kekuatan iman seseorang itu juga akan bisa menolak penyakit yang menular. Ya. Akan memberikan apa? Daya tahan tubuh. Itu. Namun bukan berarti saya ini kuat iman saya, lalu ditantang, ayo corona ke sini ya. Ya, sini Covid ke sini. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tetap juga kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai kita membiarkan badan kita sakit dengan sebab makan makanan yang mungkin di situ bisa berbahaya bagi kesehatan badan kita. Apa biasanya, Ali, makanan yang bisa ini? Apa? Makan ciki-cikian ya? Ya, ciki-cikian. Yang barangkali makan makanan yang bisa badannya daya tahan tubuhnya berkurang. Ingat, orang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan yang lemah. Nah, orang mukmin yang kuat, kuat hatinya, kuat badannya. Kuat jiwanya, kuat raganya. Kuat ruhnya, kuat jasadnya. Nah, ini yang harus dicari. Ya, insya Allah dalam pelajaran jarak jauh itu diajarkan. Sadar atau tidak anak-anak sekalian. Ya. Dan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu sehingga bisa belajar langsung, ya, bisa olahraga bersama, bisa berjumpa dengan guru-guru, bisa berjumpa dengan teman-teman yang sekian lama sudah saling memendam rasa rindu. Ya, kangen sama Bapak Ibu guru, kangen sama teman-teman, kangen sama sekolah, kangen sama masjid, kangen sama tasmi Quran, kangen dengan hifzul Quran, dan terus, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian dirahmati Allah, anak-anak sekalian yang Ustaz Mahfud cintai semuanya, dari TK, SD, sampai SMP, mari jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Tingkatkan keimanan. Jaga sholat kalian. Tetap kalian baca kitab, baca buku, baca Quran. Akan menambah iman. Dan iman akan memberikan kekuatan kepada badan kita. Tetap semangat, kata Nabi.
ihris ala ma yanfa'uka, untuk melakukan segala sesuatu yang ada manfaatnya untukmu. Tapi ingat, wasta'in billah, minta kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tidak memohon kepada Allah, kalau orang tidak ditopang dengan keimanan yang lemah, bahkan kalau apalagi tidak beriman, ketawakalannya lemah, sifat tawakalnya, dia akan mudah putus asa. Ya, tidak bisa mengerjakan soal, sudah putus asa. Tidak sukses dalam usahanya, putus asa. Ya. Bangkrut dagangannya, putus asa. Nah, keputusasaan itu akan mempengaruhi kepada jiwa dan juga raga. Bagaimana tidak? Anak-anak sekalian ya, ada bapak-bapak masih muda kena penyakit stroke, kena penyakit ini karena pikirannya terlalu berat, memikirkan urusan-urusan dunia terlalu berat, urusan beban-beban dunia terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Karena dia memikul sendiri dengan pikirannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, tidak disandarkan kepada Allah. Oleh karena itu, disuruh oleh Nabi untuk selalu melakukan yang ada manfaatnya, dan disuruh apa? Wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah minta pertolongan kepada Allah. Ketika kalian belajar, minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Ketika bekerja, ya, kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Agar apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, selalu berzikir, ingat kepadamu. Ya. Dan selalu bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini semua minta kepada Allah Ta'ala. Jangan sombong kita. Ya, jangan sombong. Kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menunjukkan, ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah, dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Manusia itu kalau tidak minta dan berdoa kepada Allah, kalau dia berhasil bisa sombong. Kalau gagal bisa putus asa. Ya. Kalau dia berhasil sombong, juga akan berpengaruh kepada jiwa, pada fisik. Akhirnya makan apa yang dia mau, yang tidak mengandung gizi, kemudian membuat dia mudah sakit. Atau dia putus asa, pikirannya berat, depresi, bahkan juga ada yang banyak yang gila. Itu akan menurunkan imun, daya tahan tubuhnya. Tapi ketika kita bertawakal, berusaha, ya, berdoa, tawakal, syukur, sabar, istighfar, wah, masya Allah, insya Allah jiwanya kuat, badannya sehat. Insya Allah hatinya kuat, jasadnya sehat. Doa, usaha, tawakal, 3. Kalau berhasil, syukur yang keempat, jangan sombong. Kalau gagal, sabar yang kelima, jangan putus asa. Dan yang keenam, istighfar. Insya Allah akan diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bagaimana tidak? Kita berdoa kepada Allah, kita sudah tahu semua yang menetapkan adalah Allah Ta'ala. Allah sudah tetapkan rezeki kita, umur kita, semuanya. Kita minta, ya Allah, ya, semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan keberkahan. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala, semua. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Hendaklah kalian menyebar muka bumi, cari karunia Allah Ta'ala. Disuruh berdoa, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Tuhan kalian berkata, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Dan orang-orang sombong, tidak mau berdoa pada Allah Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, usaha. Ya, kalian harus belajar. Ilmu tidak mungkin datang dengan sendirinya, harus belajar. Bapak Ibu, wali murid, Bapak Ibu guru, harus bekerja, harus berusaha. Ya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka dengan demikian jiwa kita sehat, insya Allah badan kita juga kuat. Ya. Kemudian setelah itu tawakal kepada Allah Ta'ala. Apa tawakal itu? Menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Bahwa kamu bisa melempar itu karena Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Ya, kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk berusaha. Bapak Ibu datang ke tempat kerja, ke warung, ke tokonya. Bapak Ibu guru datang ke sekolah. Itu semua kekuatan diberikan oleh Allah. Itu salah satu bentuk usaha yang sebelumnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan tawakal, sandarkan semua kepada Allah Ta'ala. Kalau berhasil, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, di mana dengan nikmat Allah semuanya sempurna segala kebaikan. Kalau gagal, ya, tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Bagaimana tidak sehat jiwa seseorang, bagaimana badannya tidak sehat, ya, karena imunnya meningkat. Kenapa? Ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan pun dia tetap memuji Allah. Ini sebagaimana dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ma yuhibbuhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yaqrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan hal yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan apabila mendapatkan yang tidak menyenangkan, ucapannya juga memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Karena sudah tawakal. Ya, dapat nilai 9 alhamdulillah, dapat nilai 5 juga alhamdulillah. Ya, tapi jangan yang 5 bukan berarti kemudian senang-senang, oh, alhamdulillah dapat nilai 5, ya. Itu. Nah, kemudian setelah bertawakal, kalau kita berhasil, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, pasti ditambah nikmatnya. Kalau kufur, ingat adab Allah sangat sedih. Jangan sombong, ya. Jangan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada kok sombong dalam hatinya, meskipun satu berat biji yang sangat kecil. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Sombong itu apa? Meremehkan sama manusia. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan sama manusia. Menolak nasihat. Ya, itu sombong namanya. Tidak mau dikasih nasihat itu sombong. Ya. Kemudian kalau gagal, bersabar, jangan putus asa. Ya, karena orang yang bersabar itu akan mendapatkan banyak keutamaan, ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Rasa takut, ya, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dapat musibah. Mereka lah orang-orang yang dapatkan salawat dari Allah, pujian. Ya. Kemudian dapat rahmat, dapat petunjuk. Ya, kemudian terakhir istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena setiap kita pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'
Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang itu pasti punya salah, dan sebaik-baik yang punya salah yang mau tobat. Punya salah dia lalai dalam berdoa. Ya, punya salah lalai dalam berusaha, punya salah lalai dalam bertawakal, punya salah lalai dalam bersyukur, punya salah lalai dalam bersabar. Maka dengan 6 ini kita akan bahagia dunia akhirat. Doa, ya, kemudian usaha, ketiga tawakal, 4 syukur, 5 sabar, 6 istighfar. Ini akan menguatkan iman, insya Allah akan berpengaruh kepada imun, daya tahan tubuh kita. Semoga bermanfaat anak-anak terutama sekalian, dan juga Bapak Ibu wali murid, dan juga Bapak Ibu guru, ya. Maaf kalau bahasa saya pakai bahasa anak-anak, ya. Kemudian mudah-mudahan ya, nggak tahu lagi deh ini bahasa anak-anak atau bahasa orang tua, ya, campur aduk, karena yang kita hadapi memang kebanyakan anak-anak. Namun diharapkan Bapak Ibu wali murid, semua keluarga besar Riyadhus Shalihin, dan juga kaum muslimin semuanya bisa mengambil pelajaran penting, ya, bahwa imun akan dipengaruhi oleh kekuatan iman. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, ada 2 pertanyaan dari murid kita, dari Aisyah Rizky kelas 6B. Ustaz, apakah perasaan sedih dan takut dalam menghadapi pandemi COVID ini berarti kita termasuk orang yang imannya lemah? Dan apakah kita berdosa, Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari anak kita Aisyah, ya, Aisyah Rizky kelas 6B. Ustadz, apakah rasa sedih dan rasa takut dengan adanya pandemi ini menunjukkan iman kita lemah dan kita berdosa? Ingat, sedih dan takut itu sifat dan tabiat manusia. Ya, sifat dan tabiat manusia. Maka selama rasa sedih dan takut itu masih sesuai dengan tabiat manusia, ya, maka tidak ada masalah. Ya. Karena rasa takut itu bermacam-macam. Ada namanya ya tadi khaufun tabi'i, ya, takut yang bersifat tabi'i. Seperti apa? Takut kepada singa. Kamu jangan takut sama singa ya. Tidak boleh, imanmu lemah. Ya, terus ada singa, kemudian dirangkul. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, mukanya habis, diterkam oleh singa. Tidak boleh. Ada kebakaran. Ya, jangan takut. Imannya lemah kalau takut, langsung masuk ke dalam api. Ya, itu namanya mati konyol, ya, mati sangit, bukan mati syahid. Ya. Nah, ini sifat tabi'i. Namun, kalau sifat tabi'i tersebut kemudian sifat tabi'i itu maksudnya apa? Sifat tabiat manusia kemudian mengalahkan dia sehingga dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka itu jadi haram. Itu tidak boleh, ya. Ini jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Usul Tsalatsa. Kemudian yang kedua ada khauf ibadah, ya, yaitu rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Nah, takut kepada Allah taala, ya. Kalau kita takut corona karena khawatir tertular, boleh, enggak ada masalah. Tabi'i. Tapi ketika takutnya membuat dia tidak mau sholat berjamaah, tidak mau, ya, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, meninggalkan kewajiban, maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Kalau takut tadi takut kepada Allah Ta'ala, ini takut ibadah, ya, yang hanya diperuntukkan kepada Allah Ta'ala. Demikian. Kemudian ada takut khaufun sir, takut kepada setan, takut kepada jin. Nah, itu tidak boleh, ya. Takut kepada penghuni kubur itu tidak boleh, bisa masuk kepada kesyirikan, ya. Maka jawabannya boleh-boleh saja, tapi kalau sampai meninggalkan kewajiban itu menunjukkan imannya lemah, ya. Kemudian takut tadi bukan berarti menjadikan apa? Corona itu sebagai pembunuh misalkan. Tidak, yang sembuh banyak. Ya, dari 500.000 sekian yang kena
corona yang sembuh 400.000 sekian. Wah, berapa persen itu? Ya. Dari rentang waktu sekian lama yang meninggal 20.000, 23.000 atau berapa sekian. Kalau dibagi rata-rata ya 80-an dengan waktu yang sangat lama. Sehingga jangan takut ya berlebihan. Khawatir, takut yang sifatnya tabiat boleh-boleh saja. Ya. Namun orang yang imannya kuat tentu dia akan melakukan dua sebab untuk menghindari dan menahan rasa takut itu. Yang pertama sebab syar'i, yaitu doa kepada Allah Ta'ala. Lakukan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Yang kedua, sebab kauni. Hindarkan ya perkara-perkara yang mungkin kena penyakit-penyakit tersebut. Demikian, ya semoga bermanfaat. Ya, Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari Ayana dan Alana di kelas 1D. Ustaz, apakah Kelas berapa? 1D. Kelas 1 SD. D, iya. Alana dan Ayana kembali. oh ya, Ayana dan Alana ya. Nah, Ustaz, apakah orang yang meninggal karena corona termasuk mati syahid, Ustaz? Syukran, Ustaz. Iya. Alana sama Ayana kelas 1D bertanya, apakah orang yang meninggal karena penyakit corona mati syahid? Begini, ini pernah saya bahas pada kesempatan lalu di radio dan TV Roja, ya. Yang dimaksud dengan mati syahid di sana memang untuk penyakit taun. Taun itu wabah, al-waba. Ya. Corona juga al-waba, tapi berbeda antara taun dengan corona. Ya, ini dalilnya banyak sekali dan saya tidak menghafal ya. Ya. Yang pasti di situ kalau taun ya kelihatan hitam, merah dan panas di badan-badan itu. Yang itu banyak yang mati dulu. Dan itu yang dimaksud dengan kalau kena penyakit itu dia mati syahid. Tapi corona ini memang wabah, tapi bukan taun. Ya. Namun tentu kalau dia bersabar akan menghapus dosa-dosa. Ya. Ini beda. Sehingga apa? Orang yang mati kena corona tidak masuk kategori syahid yang berada dalam hadis yang terkait dengan taun. Karena taun dan corona itu beda. Demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan kembali dari Amr Maheka kelas 2A. Ustaz, kalau kita punya teman yang sombong, apakah yang harus kita hadapi dengan teman tersebut, Ustaz? Dari Amr ya, Amr Maheka kelas 2A. 2A itu kelas SD kan ya. Masya Allah ya. Terus temannya Ali ini 2A. Amr di sini sebentar. Kalau mungkin Umair kali. Amr Maheka 2. Amr ada ya, Amr ya. Oh iya. Amr Maheka. Iya baik. Ada katanya Ali ya. Bagaimana menghadapi teman yang mempunyai sikap yang sombong? Amr, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Apa menolak kebenaran? Diberi nasihat, kamu sholat, ya nggak mau sholat, buat apa? Itu sombong, ya. Diberi nasihat, kamu tidak boleh ya sama abimu, sama ayahmu, sama papamu, sama engkongmu ya, untuk bicara begitu, itu tidak sopan. Nggak mau, itu sombong. Atau meremehkan manusia, kenapa? Oh dia orang miskin, oh dia orangnya mungkin wajahnya tidak ganteng, ya, atau mungkin diremehkan, itu sombong namanya. Nah, kalau menyikapi anak seperti itu, ya tentu diberikan nasihat, ya, jangan dijauhi, tapi dinasehati dengan cara yang baik. Kamu jangan begitu, ya. Diajak makan bareng ke rumah, ya Amr ya. Ya sama Ali, temennya Ali Amr ya. Amr siapa namanya? Amr Maheka ya. Jadi misalkan Ali
punya kesalahan, diberikan nasihat sama Amr. Amr punya kesalahan, diberikan nasihat sama Ali. Kok males Amr? Kok males Ali belajar? Nasihati. Nah, harus nerima nasihat itu. Oh iya, ya, terima kasih ya, sudah diberikan nasihat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau ada temannya yang sombong, dinasihati bahwa orang yang sombong itu tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang hatinya itu ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi, biji dzarrah. Ya, nasihati, jangan bosan-bosan untuk nasihati. Terus diberikan nasihat. Didoakan, ya Allah mudah-mudahan tidak sombong orang ini gitu ya. Jangan dibalikin sombongin, nanti dia tidak bisa sembuh. Ya. Kecuali memang tidak mau, itu bukan anak kecil ini ya, atau orang tua. Ya, silakan. Ya, nah Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari siswa kita yang mungkin beranjak dewasa ini dari kelas SMP kelas 8 atas nama Rodevin. Ustaz, bagaimana cara mendakwahi seorang teman untuk meninggalkan musik? Mungkin di luar tema Ustaz. Dan bagaimana cara mendidik anak-anak sedari dini untuk terbiasa tidak menyukai musik ketika nanti besar nanti Ustaz? Ya, pertanyaan dari Rodevin kelas 8 ya. A, ya. 8A ya. Bagaimana memberikan nasihat kepada teman yang suka musik atau juga mendidik anak kecil sejak dini sehingga dia tidak suka dengan musik. Rodevin, kalian dan juga anak-anak sekalian ya. Di sini ada contoh. Pernah ibu-ibu guru itu ketika membawa anak-anak ke tempat di Kerawang kalau tidak salah waktu itu, kemudian disambut dengan nyanyian-nyanyian, anak-anak pada nunjuk, kok begitu? Nah, ya, anak-anak langsung menunjuk, enggak begitu Bu, enggak ada itu, enggak boleh. Itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa sejak kecil, ya. Sejak kecil sudah terbiasa, dan di sini tidak ada pelajaran seperti itu, ya. Sehingga anak-anak sudah terbiasa tidak mendengarkan itu dan tidak suka dengan itu. Pasti ada komplain dari anak-anak. Ya. Adapun teman-teman yang suka dengan itu, namanya nafsu manusia ya, digoda oleh syaitan, kemudian juga nafsunya dia, kemudian suka dengan itu, maka bagaimana untuk memberikan nasihat? Karena Rodevin sudah menginjak pada usia dewasa, bahkan juga sudah balik barangkali kelas 8A, tentu harus dibiasakan untuk menyampaikan baik dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Biasakan membawa firman Allah dan sabda Nabi. Ustadz, belum hafal Ustadz, nggak masalah. Sampaikan saja bahwa Nabi melarang musik. Ya. Loh, mana dalilnya? Baru cari. Kalau bisa sebelumnya sudah dicari, Rodevin. Kalau belum tahu Ustadz, tanya sama Ustadz, sama guru yang ada di sini. Nah, ya. Loh, kalau tidak terima, ya itu harus bersabar. Ya. Karena tidak semua orang diajak mau terima. Nah, tapi biasakan. Allah berfirman, Nabi bersabda. Apalagi kalau sampai bisa dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan, faham maknanya. Ya, kalau hafal misalkan, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin. Sebagian manusia itu ya menjadikan lahwal hadis, kata-kata kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, dijelaskan oleh ulama tafsir, yaitu seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa lahwal hadis? Wallahu wa'al ghina. Demi Allah itu adalah nyanyian. Ya. Kemudian juga sampai pada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Rawahul Bukhari. Sungguh akan ada dari umatku kaum-kaum yang akan menghalalkan pelacuran dan menghalalkan baju sutra bagi laki-laki dan menghalalkan khamr, minuman keras, wal ma'azif. Apa itu? Alatul lahwi, alat musik, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di sini disejajarkan. Nah, disampaikan, dibiasakan untuk disampaikan.
terima alhamdulillah, tidak bersabar. Ya, bagaimana caranya? Itu biasakan sampaikan. Nabi melarang, Nabi bersabda, kalau memang tidak hafal, ya dihafalin dulu, dicari. Nggak hafal-hafal, difahami maksudnya. Tapi terbiasa menyandarkan kepada Allah, menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, ya diterima alhamdulillah dapat pahala. Enggak diterima, sabar, tetap dapat pahala. Demikian, Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Dan mungkin setelah ini mungkin nanti bisa memberikan kesimpulan dari kajian kita ini, Ustaz. Ada pertanyaan yang tidak disebutkan namanya, Ustaz. Assalamualaikum, mau tanya, apakah benar jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan manfaat atau pertolongan untuk kita, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari yang tidak disebutkan namanya. Kenapa nggak nyebut nama? Nggak apa-apa, boleh ya. Boleh sebut, boleh tidak. Tapi lebih baik kalau sebut, bisa kita saling sapa ya semuanya, anak-anak sekalian. Ustadz, apabila kita bersyukur terhadap apa tadi? Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan memberikan manfaat atau pertolongan untuk kita. Apakah kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan manfaat dan pertolongan? Kenapa tidak? Ya, semua itu sesuai dengan perbuatan. Kata anak sekarang, sesuai amal perbuatan. Ya, al jaza min jinsil amal. Ya, kalau bersyukur akan ditambah oleh Allah Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh kami akan tambah nikmat itu. Kalau kufur, azabku akan pedih. Ya, Allah berfirman intan surullah yansurkum wa sabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Jadi kalau kita bersyukur, akan diberikan manfaat, akan diberikan apa? Akan diberikan pertolongan. Syukur itu seperti apa, Ustaz? Syukur itu ada berapa? 3 rukun ya. Yang pertama, harus diakui oleh hati kita bahwa nikmat tersebut diyakini datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, lisan kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian anggota badan kita yaitu mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu ya rukun dalam kita bersyukur. Ya, tidak alhamdulillah tapi tidak sholat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tetap saja dia kurang ajar sama abah, sama bunda, sama ayah, sama abi, sama uminya. Ya, tetap saja dia tidak mau patuh sama abinya, sama uminya. Disuruh sholat, males-malesan. Ali males enggak? Suruh sholat? Enggak kan? Ya, enggak boleh males. Nah itu bersyukur. Dengan hati diyakini bahwa nikmat ini adalah dari Allah. Lisan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Anggota badannya salat, ya, tidak melawan orang tua, ya, kemudian tidak zalim kepada teman, mendoakan teman-temannya, ya, tidak zalim kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga. Itu bersyukur dengan anggota badan, ya. Demikian anak-anak sekalian, keluarga besar Riyadhus Shalihin dari TK SD sampai SMP, juga Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru. Mari kita semua selalu ya waspada, muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri agar kita kelak di hadapan Allah tidak menyesal. Kesimpulan dari kajian ini bahwa iman ya sangat memberikan pengaruh kepada imunitas daya tahan tubuh. Ya, bagaimana meraihnya? Insya Allah dengan 6 perkara tadi, yaitu doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar. Ya, kalau ini dilakukan, meningkatkan iman, akan berpengaruh juga kepada imun, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.